Perkenalkan, nama saya Maria Maximiliana Laklo, NPM 12170035. Saya mahasiswa Universitas Timor, materi Fakultas perdagangan Pertanian, Program internasional Studi tentang teori Agribisnis. Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi yang bernama Swedia Eli Hexer dan muridnya Bertil Ohlin. Teori kelimpahan faktor ini terdiri dari dua teorema. Pertama, teorema Hexer-Ohlin dan kedua, teorema kesamaan harga faktor. Teori klasik menunjukkan bahwa dasar utama negara-negara melakukan perdagangan adalah karena adanya keuntungan komparatif. Telah diketahui sebelumnya bahwa teori keunggulan komparatif yang ditulis oleh David Ricardo didasarkan atas perbedaan efisiensi dalam berproduksi. Negara-negara yang mempunyai keuntungan komparatif atau biaya produksi lebih murah akan mengekspor komoditi yang dihasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah. Hexer dan Bertil Ohlin juga mempercaya bahwa negara-negara akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan, akan tetapi mencoba menjelaskan keuntungan perdagangan yang diperoleh dan pola perdagangan dengan cara yang lain. Teori Hexer-Ohlin didasarkan atas dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor atau endowment faktor, produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori Hexer-Ohlin sering juga disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Preposisi pertama dari teori Hexer-Ohlin, setiap negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksi barang akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang-barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Dalam analisis teori Hexer-Ohlin menggunakan dua kurva. Yang pertama kurva isokon, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva isokuan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Kurva di atas titik A, B, C berada pada isokos yang sama 600 dengan kombinasi input faktor produksi yang berbeda, yaitu A 25 tenaga kerja 10 mesin, B 15 tenaga kerja 12 mesin, C 40 tenaga kerja 5 mesin. Sementara itu titik D berada pada isokos 400. Titik B, C, dan D berada pada satu isokos yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Titik produksi optimal terjadi ketika isokos dan isokuan bersinggungan. Jadi dengan kombinasi biaya minimal dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan isokos 400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yakni pada isokos 600. Sesuai konsep titik singgung antara isokos dan isokuan ini, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang saling optimal, sesuai struktur atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Secara grafis, perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dapat ditujukan dengan grafik berikut. Manfaat perdagangan yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Hexer-Ohlin dapat dilihat pada angka-angka hipotesis berikut. Angka-angka di dalam tabel tersebut. Proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan harga relatif harga barang. Kurva di atas untuk isokuan 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya.
Di Indonesia, isu kuan ini akan menyinggung isu kos 400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi, untuk memproduksi pakaian 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah. Karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja yang memiliki Indonesia relatif lebih banyak dan murah sehingga unit kosnya hanya 400. Di Jepang, dengan isu kuan 100 unit pakaian akan menyinggung isu kos 600 pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit kosnya 6. Untuk isu kuan 20 unit radio yang produksinya dilakukan dengan padat modal. Di Indonesia, isu kuan ini akan menyinggung isu kos 600 pada titik C dan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 20 radio yang padat mesin di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit kosnya hanya 30. Di Jepang, dengan isu kuan 20 unit radio akan menyinggung isu kos 400 pada titik D dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio yang padat mesin di Jepang akan menjadi lebih murah karena jumlah proporsi atau faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah sehingga unit kosnya 20. Kesimpulan, yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Preposisi kedua dari teori Heckscher-Ohlin, perdagangan akan cenderung mengakibatkan harga faktor produksi sama di berbagai negara. Sebelum berdagang, upah dan harga kapital di negara A adalah S1 dan R1 dengan kurva penawaran dan permintaan S dan D1. Sedangkan di negara B adalah S1 dan R1. Upah di negara A lebih rendah dan harga kapital lebih tinggi daripada di negara B. Setelah kedua negara tersebut mengadakan perdagangan produksi barang X atau labor intensif, produk bertambah dan barang Y, kapital intensif, produk berkurang. Konsekuensinya bagi negara A bahwa permintaan tenaga kerja bertambah dan permintaan kapital berkurang. Kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke D2 sehingga upah naik menjadi S2 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L2. Selanjutnya, dengan berkurangnya permintaan kapital, maka kurva permintaan akan kapital bergeser ke D2 sehingga harga kapital turun menjadi R2 dan jumlah kapital yang digunakan adalah C2 dapat dilihat pada kurva di bawah ini. Sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.